Pernahkah teman-teman membayangkan bahwa pemeriksaan kreatinin yang kita pelajari di kimia klinik ternyata tidak cukup cepat untuk pemeriksaan fungsi ginjal, terutama dalam mendeteksi cedera ginjal akut? Ya, kreatinin yang selama ini menjadi standar emas memiliki kelemahan, yaitu waktu paruhnya panjang, sehingga lambat mencerminkan perubahan fungsi ginjal yang mendadak. Nah, bayangkan pada pasien COVID-19 yang kondisi ginjalnya bisa memburuk dengan sangat cepat. Keterlambatan di sini bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, para peneliti mencari biomarker alternatif yang lebih cepat dan lebih sensitif. Dua di antaranya adalah cystatin C dan NGAL. Nah, jurnal yang akan saya review hari ini mencoba menjawab pertanyaan apakah cystatin C dan NGAL lebih baik daripada kreatinin untuk memprediksi cedera ginjal akut pada pasien COVID-19? Perkenalkan, saya Muhammad Oda Mubarak Al-Jabal akan mereview jurnal yang berjudul Early Prediction of COVID-19 Associated Acute Kidney Injury. Are serum NGAL and serum cystatin C levels better than serum creatinine? Diterbitkan pada tahun 2022 di Jurnal Clinical Biochemistry, penerbit Elsevier. Jurnal ini adalah original research dengan desain prospektif observasional. Teman-teman, COVID-19 tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga menyerang ginjal. Penelitian pada hampir 4.000 pasien rawat inap di New York menunjukkan bahwa 46% pasien COVID-19 mengalami acute kidney injury atau AKI. Yang lebih mengkhawatirkan, AKI meningkatkan risiko kematian hingga 24 kali lipat. Bahkan, di antara pasien yang selamat, 35% tidak pulih fungsi ginjalnya saat pulang dari rumah sakit. Pada pasien ICU, 1 dari 5 membutuhkan terapi pengganti ginjal atau RRT dengan angka kematian mencapai 63%. Karena itulah, deteksi dini AKI sangat penting. Semakin cepat kita tahu pasien berisiko, semakin cepat kita bisa melakukan intervensi. Selama ini, creatinine serum atau disingkat SCR adalah standar emas untuk menilai fungsi ginjal dan mendiagnosis AKI. Namun, creatinine serum memiliki beberapa kelemahan penting. Yang pertama, dia tidak bisa membedakan penyebab azotemia, apakah karena dehidrasi, cedera ginjal intrinsik, atau penyakit ginjal kronik. Padahal, terapinya itu sangat berbeda. Yang kedua, serum kreatinin memiliki waktu paruh yang panjang. Kalau fungsi ginjal turun mendadak, kreatinin serum butuh waktu yang mencapai steady state baru. Artinya, dia terlambat mencerminkan cedera ginjal akut. Yang ketiga, serum kreatinin dipengaruhi oleh banyak faktor non-ginjal seperti usia, jenis kelamin, massa otot, diet, bahkan status hidrasi. Karena itulah muncul dua biomarker alternatif yang diuji dalam penelitian ini, yaitu cystatin C dan NGAL. Mengapa penelitian ini dilakukan? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah cystatin C serum dan NGAL serum lebih baik daripada creatinine serum dalam memprediksi AKI pada pasien COVID-19. Secara spesifik, peneliti menilai kemampuan ketiga biomarker ini. Diukur saat pasien pertama kali datang ke IGD untuk memprediksi 3 hal. Yang pertama, kejadian AKI sebagai outcome primer. Yang kedua, kebutuhan terapi pengganti ginjal. Dan yang ketiga, kebutuhan masuk ICU. Keduanya adalah sebagai outcome sekunder. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah prospektif observasional yang dilakukan di Unit Gawat Darurat University of Cincinnati Medical Center di Amerika Serikat pada bulan April hingga Mei tahun 2020. Subjek penelitiannya adalah 52 pasien dewasa dengan COVID-19 yang terkonfirmasi melalui tes NAAT pada swab nasofaring. Lalu untuk kriteria eksklusinya adalah pasien di bawah 18 tahun dengan hasil NAAT negatif atau tahanan. Alurnya pun sederhana. Saat pasien datang ke IGD dan diambil darah untuk pemeriksaan rutin, sampel darah tambahan akan dikumpulkan. Nah, sampel ini akan disentrifugasi dalam 2000 gram selama 15 menit dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya diukur kadar kreatinin, cystatin C, NGAL, dan berbagai biomarker inflamasi lainnya. Pasien kemudian diikuti hingga pulang atau selama 30 hari. AKI didefinisikan berdasarkan kriteria KDIGO menggunakan kreatinin serum. Nah, disinilah bagian yang paling relevan dengan kimia klinik 1 pada materi kita. Saya akan menjelaskan bagaimana metode pemeriksaan laboratorium untuk ketiga biomarker utama. Yang pertama, kreatinin serum diukur menggunakan metode Java kinetik atau alkaline pikrat. Prinsipnya, kreatinin bereaksi dengan asam pikrat dalam suasana basah membentuk kompleks berwarna orange merah.
Intensitas warna ini sebanding dengan kadar kreatinin, dan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Beckman Coulter AU480 atau AU5822. Metode Java ini murah dan banyak dipakai, tapi kurang spesifik karena bisa bereaksi dengan senyawa non-kreatinin seperti protein dan juga glukosa. Yang kedua, Cystatin C serum ini diukur menggunakan metode nevelometri dengan reagen N-latex cystatin C pada alat Siemens BN2. Prinsipnya, partikel polistiren yang dilapisi antibodi spesifik anti-cystatin C akan beragregasi ketika dicampur dengan sampel yang mengandung cystatin C. Agregasi ini menghamburkan cahaya, dan intensitas hamburan cahaya akan diukur pada sudut tertentu. Semakin banyak cystatin C, semakin tinggi pula intensitas hamburannya. Presisi assay ini adalah 1,5-3,2% dengan rentang ukur 0,08 sampai 42,91 mg per liter. Yang ketiga, NGAL serum diukur menggunakan metode turbidimetric immunoassay dengan reagen di NGAL test dari Bioporto, juga pada alat Siemens BN2. Prinsipnya pun juga mirip. Partikel polistiren dilapisi antibodi anti-NGAL yang akan beragregasi jika sampel mengandung NGAL. Bedanya, pada turbidimetri yang diukur adalah cahaya yang diteruskan, bukan cahaya yang dihamburkan. Presisi assay ini adalah 2,5-3,6% dengan rentang ukur 25-5000 nanogram per mililiter. Yang menarik, peneliti sengaja mengukur NGAL dari serum, bukan dari urin. Alasannya adalah untuk menghindari interferensi dari leukosituria, yang dimana sel darah putih dalam urin yang ini juga bisa melepaskan NGAL dan membuat hasil menjadi tidak akurat. Kita mulai masuk pada pembahasan hasil penelitian ini. Dari 52 pasien yang diteliti, 22 orang atau 42,3% itu mengalami cedera gagal ginjal akut. Dan dari jumlah tersebut, 12 orang itu mengalami AKI berat. 8 orang atau 36,4% dari pasien AKI membutuhkan terapi pengganti ginjal atau RRT. Dan 14 pasien atau 26,9% itu masuk ICU. Pasien yang mengalami AKI secara signifikan itu lebih tua, di mana median usianya itu 66 tahun versus 45 tahun, dan memiliki komorbiditas lebih banyak, terutama hipertensi, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronik. Sekarang kita lihat kadar biomarker berdasarkan keparahan AKI. Cystatin C dan kreatinin menunjukkan pola peningkatan bertahap seiring meningkatnya keparahan. Tanpa AKI, cystatin C 0,82 mg per liter, kreatinin 0,76 mg per dl. Untuk AKI ringan, cystatin C adalah 1,63, kreatinin 1,22. AKI berat, cystatin C-nya 2,97, kreatinin 2,44. Untuk yang butuh RRT, cystatin C 4,83 dan kreatinin 6,94. Nah, NGAL menunjukkan pola berbeda. NGAL bisa membedakan pasien dengan dan tanpa AKI, tetapi tidak bisa membedakan AKI ringan dengan AKI berat. NGAL hanya melonjak signifikan pada pasien yang membutuhkan RRT dengan median 392 nanogram per mililiter. Oke, sekarang kita masuk ke inti hasil. Seberapa baik performa ketiga biomarker ini melihat dari data AUC, sensitivitas, dan spesifisitas. Untuk prediksi AKI, cystatin C ada pada AUC 0,87 yang dimana ini sangat baik. Begitu juga dengan kreatinin, AUC-nya 0,86 yang terbilang sangat baik. Sedangkan untuk NGAL, AUC-nya adalah 0,81 yang dimana ini terbilang cukup baik. Lalu untuk prediksi kebutuhan RRT, cystatin C pada AUC 0,94. Untuk kreatinin, AUC-nya 0,94 pula, yang dimana keduanya terbilang sangat baik. Sedangkan untuk NGAL, AUC-nya adalah 0,87, sedikit jauh dan ini terbilang cukup baik. Tapi, AUC bukanlah segalanya. Mari kita lihat sensitivitas dan spesifisitas. Cystatin C pada cut-off 3,22 mg per liter untuk prediksi RRT memiliki sensitivitas 100%, yang artinya tidak ada satupun pasien yang butuh RRT jika cystatin C-nya normal. Nilai prediksi negatifnya 1,0. Ini sangat baik untuk yang namanya screening. Nah, kreatinin pada cut-off 1,36 mg per desiliter untuk prediksi AKI memiliki spesifitas 100%, yang artinya jika kreatinin di atas nilai ini, hampir pasti pasien mengalami AKI. Ini sangat baik untuk yang namanya konfirmasi.
NGAL memiliki performa di bawah keduanya, sehingga kesimpulan dari data-data ini adalah sistatin C lebih sensitif atau aman untuk screening, sedangkan kreatinin lebih spesifik, yang pasti untuk diagnosis. Keduanya itu saling melengkapi. Nah, ada satu temuan yang sangat menarik nih teman-teman dari penelitian ini. Dari 30 pasien yang tidak didiagnosis AKI berdasarkan kriteria kardikokreatinin, ternyata 10 orang atau 33,3% memiliki kadar sistatin C di atas batas normal. Dan hanya 2 orang atau 6,7% yang memiliki NGAL di atas normal. Apa artinya data-data ini? Artinya adalah sepertiga dari pasien yang dianggap tidak mengalami AKI oleh kreatinin sebenarnya mungkin sudah mengalami subklinikal AKI atau cedera ginjal dini yang belum terdeteksi oleh kreatinin. Ini adalah bukti bahwa kreatinin bisa melewatkan cedera ginjal pada tahap awal. Selain itu, peneliti juga melakukan PLS discriminant analysis ketika kreatinin dikeluarkan dari model prediksi, di mana 5 variabel terpenting untuk memprediksi AKI adalah usia, sistatin C, pun IL-8, dan juga NGAL. Perhatikan bahwa sistatin C adalah biomarker laboratorium nomor 1 setelah usia. Ini menegaskan peran pentingnya dalam stratifikasi risiko. Sekarang saya akan membahas atau memberikan analisis kritis terhadap jurnal ini. Yang pertama, mengapa sistatin C tidak lebih unggul dari kreatinin pada konteks COVID-19? Padahal, banyak etiologi AKI lain, sistatin C dilaporkan superior. Saya melihat dua kemungkinan. Yang pertama, pada COVID-19 berat, penurunan GFR terjadi sangat cepat dan dramatis, sehingga kreatinin pun ikut naik tajam. Yang kedua, meskipun penelitian menyatakan sistatin C ini tidak berkorelasi dengan inflamasi sistemik yang berat mungkin tetap mempengaruhinya. Dan yang kedua, tentang subklinikal AKI. Temuan bahwa 33% pasien non-AKI ini memiliki sistatin C tinggi menimbulkan pertanyaan, apakah definisi AKI berbasis kreatinin saja itu udah cukup? Mungkin sudah saatnya guideline KDIGO mempertimbangkan penambahan sistatin C sebagai kriteria diagnosis. Yang ketiga, tentang biaya. Sistatin C sekitar 20 kali lebih mahal dari kreatinin. Namun, biaya satu sesi RRT itu bisa mencapai ribuan dolar, sehingga investasi $3 untuk screening di awal masuk IGD itu sangat cost efektif jika bisa mencegah progresi ke AKI berat. Dan keempat, catatan untuk kimia klinik. Metode Java untuk kreatinin kurang spesifik dibanding metode enzimatik. Senyawa seperti protein plasma, glukosa, dan obat-obatan itu bisa menginterferensi. Apakah hasil akan berbeda jika menggunakan metode enzimatik? Nah, sayangnya penelitian ini itu tidak membandingkan kedua hal tersebut. Yang kelima, keterbatasan penelitian. Jumlah sampel yang ada di penelitian ini tuh hanya 52 pasien, dan itu single center, dan untuk beberapa pasien itu tidak tersedia nilai kreatinin baseline sebelum COVID-19. Ini bisa menyebabkan misklasifikasi AKI. Nah, begitulah tentang jurnal yang kita bahas hari ini. Dari keseluruhan analisis dan juga pembahasan yang sudah kita bahas, kita sudah bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan dari jurnal ini. Yang pertama, sistatin C serum dan kreatinin serum yang diukur pada saat pasien pertama datang ke IGD sama-sama merupakan prediktor yang sangat akurat untuk AKI dan kebutuhan RRT pada pasien COVID-19. Yang kedua, sistatin C ini tidak lebih unggul secara keseluruhan, tetapi memiliki sensitivitas lebih tinggi sehingga lebih aman untuk screening. Yang ketiga, NGAL memiliki performa cukup baik namun kalah dari sistatin C dan juga kreatinin. Nah, demikianlah review jurnal internasional yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga jurnal ini membuka wawasan bahwa sebagai calon tenaga laboratorium medik, kita itu tidak hanya dituntut untuk bisa menjalankan alat, tetapi juga harus bisa memahami metode, mengenali keterbatasannya, dan juga bisa berpikir kritis terhadap hasil yang kita keluarkan. Karena di balik angka kreatinin atau sistatin C yang kita laporkan, ada keputusan klinis penting yang menentukan keselamatan pasien. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata maupun kalimat dalam pengucapan. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.